Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Podcast Malam Kliwon. Yops. Masih bersama Sandi. Kemarin kita udah cerita setan jinjit, terus botol Yakul, muter, sunat, ya kan? Belum dong, sepupu gua. Oh benar. Gua sunat, sama ini lagu pengantar tidur. tak lelo ledung. Benar. Nah, kita mau lanjut cerita soal sunat nih dari Sandi. Gimana itu? Sebelumnya gue mau nanya, lu pernah gak sih Nu atau Mas Bimo nih ngelihat penampakan yang nyata tapi hitam doang? Bentuknya nyata tapi full hitam gitu. Gua enggak. Gua lebih ke gue pernah sih. Gue pernah gue. Nah ya. Pernah. Nah, kejadian sunat gue itu Pernah gue. kayak gitu kejadiannya nih. Jadi Tahun berapa nih? gue Berapa? sunat tahun berapa ya? 2004 kalau gak salah deh. Oh, bukan 62, bukan. Wih gila. Mas Yumi Anda. Terus. Jadi biasanya gua habis sunat itu kan dibeliin PS tuh. Wih, ngeri Gila, banget kaya lu. banget ente. Nah, habis itu Enak banget. biasanya kalau nyokap gue pergi, temen gue main ke rumah, diiming-imingin jajan, tapi temenin ini ya gitu. Oh iya. Pintunya, pagernya tuh digembok dari luar sama nyokap gue. Karena gue waktu itu masih kelas 4 SD kalau nggak salah. Gue lagi main PS, asik-asik. Nah itu dari pintu rumah gue ada yang buka pintu. Pintu rumah apa pintu pagar nih? Pintu rumah. Oke. Gue lagi di ruang tengah main PS. Temen lu belum datang? Udah. Oh, udah datang. Udah nih. Gue ngeliat ada yang buka pintu dan itu jelas banget. Emang bener-bener orang gitu. Yang gue lihat tuh emang bener-bener orang tapi full hitam. Gue ngeliat di pinggir mata dia lagi buka pintu dan mau masuk. Itu emang gue pikir orang kan. Dan begitu gue nengok pun dia kayak kaget. Hah? Dia kayak kaget. Ada mukanya berarti. Dia tuh bentuknya orang banget. Oke. Orang banget tapi full bener-bener hitam semuanya hitam. Iya. Pas dia buka pintu gue tengok, kaget, dia lari. Larinya pun emang bener lari gitu, lari orang. Terus? Lari keluar, akhirnya gue kejar. Pas gue cek gembok, ternyata masih digembok. Berarti dia nembus dong. Manjat kali. Gue gak ngerti itu makhluk apaan, tapi emang itu bener-bener sejelas itu. Dan gue masih inget juga sampai sekarang. Itu dia ngedorong pintu apa? Iya. Gue nggak tahu kedorong atau enggak, tapi tangannya lagi megang. Lagi mau masuk dan lagi ngintip gini nih. Tapi mukanya lu lihat full hitam. Anjir. Waduh, jadi bener-bener kayak hitam semua. Matanya? Nggak ngelihat sama sekali. Gue kayak siluet aja. Terus lu bisa tahu dia kaget tuh karena gestur dia, ya? Karena dia stop. Karena dia lagi megang gini dan dia kayak ngelihat gini nih, kayak mau masuk. Mau masuk pelan-pelan tanpa ketahuan gitu. Pas gua nengok dia diem lari. Ada yang unik di cerita ini. Setan buka pintu. Iya, itu dia. Kalau dibilang orang, tapi kok hitam semua. Mungkin bajunya mungkin penjahat Home Alone. Atau Sandi ya? masih
ada efek obat bius. Atau buta warna bahkan. Tapi yang gue lebih amazed dari cerita ini adalah dalam kesakitan dan keperihannya Sandi, dia mengejar saudara-saudara. Iya. Lu kagak takut lepas jahitan lu itu? Apakah Itu Anda nggak baru banget. Oh, Nggak baru sunat banget. Anda kalau sunat di Bogem langsung main bulu tangkis, tapi ada tuh di Ciracas sama di Kalasan. Ada di yang Jogja. bisa sunat langsung bisa berenang gitu. Wah, tau gitu gua nggak usah les renang, sunat aja biar bisa berenang. Sunat langsung bisa berenang. Iya. Bukan gitu konsepnya. Lah, Habis itu- sunat langsung berenang. Langsung bisa berenang katanya. Bener juga. Lah orang sebelumnya gua nggak bisa, ngapain gua les renang 1 semester? Iya juga sih. Gak salah. Mending gua sunat. Sampai belum bisa sunat lagi tuh. Iya, sampai habis. Ya. Waduh, itu rumah lo tapi gokil juga ya. Banyak juga kejadian-kejadian. Ini sobat Jati Asih tahu lah ya kompleknya ya harusnya. Tahu. Dari tadi Pasti kan tahu ya. di episode 1 tuh. Di episode pertama yang sama Sandi yang berapa hari lalu kan gue udah bilang. Kuncinya itu patokannya dekat Mas Berto. Ada gapura gede banget. 1, 2, 3, 5 kompleknya. Apalagi itu udah paling jos di Jati Asih tuh. Deh, ayo. Oke. Ini mungkin bakal jadi cerita terakhir dari Sandi ya di podcast Malam Kliwon. Emang ada di lagi? YouTube. Ada, Bro. Apalagi nih? Satu lagi nih. Ada kejadian seumur hidup gue ceritain semua di sini. Iya. Enggak apa-apa. Kan sekali-sekali. Ini di rumah lo lagi? Enggak. Enggak. Oh, enggak. bukan. Ini beda. Oh, beda. Mm. Habis sunat lagi? Enggak. Enggak. Oh, bukan. Kebetulan Yuyu udah Kangkang lagi. Enggak. Gimana San? Kalau ini kejadiannya di kosan gua. Oke. Daerah? Daerah belakang Margonda Residen. Oke, kebayang lah. Udah situ-situ kuliah lah nih pokoknya. ya. Udah Pokoknya. kuliah. Udah gede nih, udah nggak Udah sunat gede. nih. Wah, mantep Mm-mm. banget. Udah kering jahitan nih. Heeh. Kering. Udah nakal kemana-mana tuh. Udah mantep deh. Iya. Daerah belakang Margonda Residence. Oke, kuliah di UMN berarti ini. Kayak bukan dong. BSI. UBL. Di luhur. Jauh tuh Ciledug. Terus. Oke. Belakang Mares. Belakang Mares. Itu ada kosan 2 tingkat. Persis banget di belakang Mares. Gue itu ngekos berdua sama temen gue di lantai 2. Ini Jalan Mahali berarti. Betul. Oke. Di lantai 2 sama temen gue. Itu bangunan baru. Jadi pas gue tempatin itu 2013, itu kosannya masih baru. Oke. Jadi baru gue yang nempatin kamar itu. Oke. Sekitar berapa bulan setelah gue ngekos, itu gue ngerasa kayak tiap malam ada yang ngetok kaca kosan gue Oke. di bagian belakang. Jadi pintu belakang kosan gue itu kebetulan kayak kaca semua gitu, full kaca. Jadi gue ngerasa kayak ada yang ngetok, tapi beda sama ketokan sama kayak dilempar batu. Atau biasanya angin kan ngebawa batu-batu kecil tuh, Tak gitu gitu. kan. Nah ini beda, kayak bener-bener Tok gitu. iya. Berulang kah atau gimana nih suaranya? Suaranya berulang, tapi nggak Tok, tok, tok. lama. Iya tek. Ntar agak lama lagi tek. Gitu. Kan kalau misalnya lempar batu atau kerikil yang ke bawah angin kan nggak nggak seteratur itu. Tek. Gue bilang ke teman gue yang satu kamar, lu ngedenger nggak? Iya, gue juga sering ngedenger kok. Iseng banget emang yang dari luar nih, gue bilang kayak gitu. Oke. Padahal lu nggak tahu di luar lu ngelihat atau enggak kan? Iya, gue cuma asumsi aja. Jangan nyeletuk. Iseng nih di luar nih. Iya. Nah setelah itu teman gue itu main, teman kampus, dan kebetulan dia emang bisa ngelihat. Oke. Kebetulan dia emang bisa ngelihat. Gue ceritain lah akhirnya, mumpung dia main ke kosan gue kan. Masa di kosan gue ada yang ngetok-ketok tiap malam gitu kan. Emang iya San? Iya. Iseng banget emang, dari luar kayaknya dah. Lu ngomong gitu. Gue ngomong kayak gitu. Terus dia dengan
entengnya bilang, hah dari luar? Enggak San, ngetoknya dari dalam. Ya Allah, gila lu. Anjrit, merinding gue nyeritainnya. Terus di deskripsiin nggak bentuknya kayak apa? Dia bilang cewek, tapi ya bentuknya kayak kunti lah, tapi nggak sekunti itu. Gimana ya, gue juga nggak serem jelasinnya. Iya. Dan emang bersemayam di situ. Dari dulu dia di situ San, kata dia gitu. Oh ya udahlah. Gaya juga ya. Juga ya anjir. Itu iseng banget yang dari luar. Hah? Dari luar. Dari dalam. Enggak, itu nggak dari luar, dari dalam. Ya Allah. Berarti stay di situ ya. Iya. Tapi nih ngomongin soal suara ya. Gue tuh pernah waktu itu zaman kuliah awal-awal semester 1 atau semester 2 gitu. Dulu tuh bukan habit gue buat stay di kampus ketika break kelas. Jadi biasanya kan jam 8 pagi sampai jam setengah 11 tuh kelas. Sesi 1 tuh biasanya kelas mulai lagi jam setengah 1 sampai jam 3-an. Nah di antara itu gue itu ngantuk banget. Gue pulang ke rumah. Jadi rumah gue ke kampus itu kan cuma 5 menit ya, naik motor. Gue pulang tuh ke rumah. Sampai rumah ternyata gak ada orang. Nyokap di toko, adek gue sekolah, bokap gue juga di toko. Akhirnya gue rebahan lah di sofa gue tuh. Gue rebahan di sofa, nyalain kipas. Wah enak banget tidur nih. Ketiduran tuh gue, merem-merem ayam. Paling gak nyampe 5 menit lah. Gue kebangun gara-gara di depan gue itu kan ada TV ya. TV bawahnya tuh kayak lemari atau buffet gitu kan. Nah dari buffet itu tuh ada suara ketukan yang berulang-ulang. Kalau gue praktekin tuh kayak suara gini nih. Nah kayak gitu terus ya. Dari yang gue malas nanggepin sampai akhirnya gue bangun tuh gara-gara suara itu. Cek, anjing ini suara apa sih? Terus gue bangun, gue ke buffet tuh, gue tegesin suaranya dari mana ya. Ternyata bener dari situ, dari suara buffet itu. Terus gue mikir tuh, ini sadar gak sadar ya baru bangun tidur kan, apa suara cicak ya? Tapi cicak kan suaranya cek gitu, bukan suara ketukan. Udah tuh, gue gak berani tidur lagi, gak berani lanjutin tidur. Langsung keluar, bawa tas gue, cabut tuh. Di situ gue nggak ngerasain nggak ngelihat apa-apa sebenarnya. Cuma nalar gue nggak bisa ngejawab itu suara dari mana. Karena bener-bener ya kayak tadi Sandi bilang, kalau Sandi kan ketokan gitu ya, tok. Kalau gue bener kayak orang gini, kayak orang nunggu gimana sih? Iya, terus tuh sampai kebangun. Gak tau gue tuh sampai sekarang suara apaan. Gak usah dipikirin, gak bakal nemu. Iya. Lu berapa lama tuh negesin tuh? Gak nyampe semenit. Abis itu lu cabut, gak jadi tidur lagi. Oh, terlalu bentar sih untuk negesin menurut gua. Takut pak gua. Iya sih. 2 hari. Ya minimal 4 minggu lah. Redak. Aduh, penuh kan. Pas kan.